Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada kesempatan ini akan melanjutkan Mencari Pencuri Anak Perawan bagian kedua. Selamat mendengarkan. Niscaya esok harilah sesudah matahari terbit, yaitu setelah tuannya jaga dari tidurnya, pelayan itu dapat menceritakan sekalian yang menakjubkan hatinya itu. Tetapi itu sekurang-kurangnya 3 atau 4 jam lagi, barangkali lebih lama. Baru tuannya itu dapat mengakal-akalkan mencari-cari rahasia yang telah terjadi itu. 4 jam itu sebenarnya tidaklah lama, akan tetapi dalam waktu yang sekian, sekalipun tak usah sampai selama itu, boleh dan mungkin terjadi sekalian masalah yang ganjil itu jadi terpendam selama-lamanya. Dengan pikiran kusut tak tentu, bujangnya Sirjon merebahkan badannya sekali lagi ke atas tempat tidurnya. Koko ayam sudah berbunyi bersahut-sahutan, alamat hari akan parak siang. Pelayan yang dalam bimbang itu berniat-niat supaya seluruh dunia itu lekas keluar dari peraduannya, keluar menerangi seluruh alam, dan diharapkannya pula dapat menerangkan masalah yang maha muskil itu, yaitu jika kelak sudah dikabarkannya kepada tuannya orang budiman itu. Dengan hal yang demikian ia tertidur pula dengan nyenyaknya. Otaknya amat penat. Sekali-kali ia mengutuki dirinya benar-benar, karena sesudah sang surya yang diharap-harapkannya itu menampakkan dirinya dan menyuluh seluruh dunia ini, barulah ia terbangun. Beberapa menit saja ia telah bersalin pakaian dan dengan hemat-hemat ia pergi ke kamar tuannya. Hatinya cemas amat kalau barangkali Sirjon sudah berhajat akan pertolongannya. Syukur beribu syukur, tatkala ia masuk ke kamar tuannya itu, dilihatnya orang muda itu belum terbangun lagi. Ia masih tidur. Napasnya turun naik sangat beraturan, sedangkan badannya tiada diselubunginya lagi, macam tidur manusia yang tiada bercedera. Syukur, kata pelayan itu. Kamar tuannya itu segera ditinggalkannya dan ia pun keluar mengerjakan keperluan tuannya jika ia terbangun kelak. Kopi telah sedia, makanan telah masak. Kedengaran suara Sirjon, bujang yang rajin itu berlari mendapatkan tuannya. Dilihatnya Sirjon sudah duduk di sisi tempat tidurnya. Di mukanya tak terbayang lagi tanda kesakitan, hanya mukanya masih pucat. Sebentar-sebentar ia mengucap, "Dekatkan kursi panjang itu dan ambilkan tongkatku," perintah Sirjon. Sekalian perintah itu diselenggarakan oleh bujang itu lebih lekas dari yang biasa. Sambil menjemput air, Sirjon mencapai tongkatnya dan dengan terhuyung-huyung selamat juga ia turun dari tempat tidur itu. Lalu ia duduk ke atas kursi. Sesudah membersihkan mukanya, ia pergi ke meja makan. Berjalan selaku biasa ia tak dapat. Tetapi dengan pertolongan tongkat itu dapatlah ia melangkah setapak-setapak dengan tak usah ditolong orang. Nyata juga tulang pahanya tiada binasa, sekadar terkirirlah agaknya. Dalam saat itu juga Sirjon sudah dikerumuni oleh kawan-kawannya. Mereka itu ingin sangat akan mengetahui hal Sirjon. Sirjon yang ditinggalkan mereka itu masih sakit semalaman. Lain daripada itu, melihat gerak-gerik tamu-tamu itu dan bayangan yang tergambar di muka satu-satunya adalah mereka itu membawa berita yang ganjil. Masing-masing gelisah tampaknya setelah sekalian yang datang itu menerima kahwa semangkok seorang. Maka pelayan yang tahu menimbang rasa itu berdiri di sudut meja. Lalu ia menceritakan sekalian pendengarannya dan penglihatannya yang semalam itu. Sekalian tamu itu meletakkan mangkuknya. Mereka itu tertarik mendengar cerita yang ajaib itu. "Engkau barangkali bermimpi, Tan?" kata Sirjon kepada bujangnya. "Tidak, Tuan, tidak," jawabnya. "Terang saya dengar dan nyata saya pandang, orang itu serupa dengan Tuan." "Di mana boleh jadi?"
Seru sekalian tamu itu. Orang yang separuh mati ini, di mana dapat berjalan secepat yang engkau katakan itu? Dan engkau lihat pula tuanmu ini terbaring di tempat tidurnya. Betul tuan, begitulah penglihatan saya. Itulah maka saya jadi tak habis pikir, kata pelayan itu mempertahankan ceritanya. Boleh jadi juga engkau sangat memikirkan aku, ujar Sir John menyela percakapan pelayan itu. Hampir segenap pikiranmu engkau pergunakan memikirkan nasibku. Jadi yang kau lihat itu betul manusia juga, tetapi pikiranmu padaku saja. Pemandanganmu jadi berubah. Senangkanlah hatimu sobat. Nanti kita coba-coba mengetahui si penjahat yang memusingkan otakmu itu. Dan jangan takut, itu bukan hantu. Di sini tak ada hantu. Sekarang kerjakanlah pekerjaanmu. Pelayan itu termenung sejurus, hatinya tak puasnya tak terbayang di mukanya. Yang ajaib itu masih belum hendak pergi dari ingatannya. Kasihan kemudian tempat itu ditinggalkannya. Setelah pelayan itu pergi, Sidul, yaitu yang tertua dari tamu-tamu itu berkata, "Ajaib benar cerita bujang itu. Sungguh ajaib ya," kata yang lain itu membenarkan pendapat Sidul. "Tetapi sudahkah engkau dapat kabar, John, bahwa Sidul berhenti sebentar, sisa kopi yang dalam cangkirnya itu dituangkannya ke mulutnya. "Bahwa seterumu sudah maherat." Anak muda yang malang itu tersenyum manis. Ia tak mengerti akan wujud cerita Sidul. "Itu bukan seterumu," ujar Sidul lagi. "Jadi siapakah yang kau katakan maherat itu?" "Siapa lagi seterumu, musuhmu, kekasihmu dahulu itu, yang meracun hatimu sekarang ini." Sir John tercengang, nyata ia belum mengerti maksud sahabatnya itu. Lalu katanya, "Seteruku yang mana?" "Ah, siapa lagi, anak gadis yang manis itu, si Nona. Tunanganmu dahulu sudah gaib." Napas Sir John tertahan sebentar. Ia terperanjat mendengar berita itu, akan tetapi hanya beberapa detik saja. Sudah itu macam biasa pula. "Gaib bagaimana maksudmu, Dul?" "Gaib bagaimana lagi? Hilang entah kemana perginya. Kini orang sedang sibuk mencarinya." Adakah boleh jadi di negeri yang seluas tapak tangan ini pencuri jarang, penyamun tak ada? Anak perawan boleh hilang? Ah, tak mungkin, Dul, kata Sir John kepada temannya. Sekalian tamu itu membenarkan berita yang dikabarkan oleh Sidul itu. "Iya, kini orang tengah mencari-carinya," kata mereka itu hampir berbarengan. "Boleh jadi ia pergi ke rumah makciknya yang baru datang itu," ujar Sir John. "Ke sana sudah diturut, kemana-mana sudah dicari, tetapi belum bersua. Mustahil tengah malam buta pergi ke rumah sanak saudara seorang diri." "Kalau begitu, barangkali ia menurutkan kekasihnya, peranakan Hindi itu." "Itulah perkara yang tak masuk ke akal," ujar Sidul. "Mengapa ia segila itu? Barang bila pun ia berhajat akan anak perawan itu, niscaya tak ada halangannya. Karena tukang ransum itu mata duitan. $230 pun niscaya terkabulah maksud si Tairo itu." "Itu benar pula," sahut Sir John sambil menundukkan kepalanya. Dalam pada itu kedengaran bunyi orang naik. Sejurus kemudian masuklah seorang anak muda, badannya gempal benar. "Selamat pagi, Wan," seru Sir John. "Hei, terbalik hujan ke langit," jawab anak muda yang gempal itu. "Engkau ini, Sir, sudah berlebih-lebihan amat. Sepatutnya akulah yang lebih dahulu mengucapkan selamat kepadamu dan kepada mahkamah ini. Tan, mana kopiku?" Gelak dalam kamar itu bergema. Wandang, itulah nama tamu yang baru masuk itu. Dia itu tukang kelakar, pandai amat berseloroh, tabiatnya selalu riang. Di mana saja ia ada kedengaran gelak terbahak-bahak. Dunia ini baginya hanya tempat bersuka-suka saja.
Kabarnya ketika mengiringkan mayat ke kubur pun ia berseloroh juga. Caranya berkata-kata tak sepadan dengan gempal badannya. Dan itulah yang menggelikan hati orang. Dia itu serang kapal, akan tetapi sekali ini ia dapat beristirahat sebulan lamanya, yaitu selama kapalnya diperbaiki dalam limbung di Singapura. 1/2 dari kopi yang dalam cawannya itu dituangkannya ke dalam tadah yang tinggal diminumnya hingga habis. Sudah itu yang dalam tadah itu diminumnya pula. Tak baik sekali minum dalam sebuah tempat, mati sepukul, katanya dengan tertawa. Orang yang seperti engkau ini lambat matinya, ujar Sir John kepada si Dul. Mudah-mudahan lebih lambat dari engkau, hei lebay malang. Tetapi sudahlah, sekarang kita benar-benar dahulu. Dari bawah pun tadi sudah kudengar tuan-tuan memperbincangkan anak perawan yang hilang itu. Ya, itulah kerja kami sepagi ini, kata kawan-kawannya hampir bersama-sama menjawabnya. Tetapi Wan, karena engkau terlambat datang, barangkali engkau ada membawa tambahnya, ujar Sir John kepada temannya itu. Sekurang-kurangnya kabar si Tairo yang seperuntungan dengan engkau itu, Sir. Tadi kulihat ia sebagai orang risau, tak tentu raba. Tanya ke sana, tanya kemari. Kulihat air matanya selalu bergenang. Cih, macam perempuan itu sudah bininya. Betul lah, tak pernah melihat dahi yang licin. Aku berdoa-doa supaya ia dicekik kolera. Tetapi biasanya Wan, orang yang gemuk gempal tabiatnya begitu juga, kata Sidul. Ya, sekurang-kurangnya mengarah-arah. Majelis itu tertawa kembali. Itu setengah betul, jawab orang laut itu. Akan tetapi gemuk yang ku katakan itu gemuk air. Lain halnya dengan aku yang gemuk daging ini. Tukang kelakar itu menyingsingkan lengan bajunya dan dengan menggeram ia mengepal tinjunya hingga urat-urat tangannya tegang seperti kawat. Cobalah persaksikan, katanya sambil mengangkat tinjunya. Ia tertawa pula. Tetapi John, aku hampir lupa menanyakan halmu. Apa muka yang sebenarnya sakit? Oh, pahaku yang kanan terasa terkilir, tetapi tak berbahaya sekarang. Aku sudah dapat berjalan dengan bertongkat, kata Sir John kepada temannya itu. Itulah yang kuharap. Mudah-mudahan jangan hendaknya kami terpaksa menggali kuburmu dalam 2-3 hari ini, ujar si gemuk itu. Dan kudoakan mudah-mudahan sekarang bala itu berbalik kepada tukang rangsum dan peranakan Hindi itu. Terima kasih Wan, seru Sir John. Tetapi sayang, biasanya orang laut seperti engkau ini jarang-jarang dikabulkan Tuhan. Balasan akhirat itu tak perlu menunggu mati, ujar serang itu sebagai orang alim. Penghuni kamar itu tertawa semuanya. Tetapi biar bagaimana sekalipun aku terpaksa mengatakan malam tadi, malam yang ajaib, kata Sidul meningkah perkataan serang itu. Sekalian manusia yang di dalam kamar itu hening sejurus panjang, masing-masing terpekur dan sebagai telah mufakat lebih dahulu. Sekaliannya membenarkan pendapat Sidul itu, sesungguhnya malam itu mengandung ajaib. Aku hendak membalas dendam, seru Sir John dengan tiba-tiba. Disinilah masanya, di mana lagi? Sekalian tamu itu tercengang sejurus panjang, mereka tak mengerti apakah wujud perkataan Sir John itu. Dendam apakah hendak kau balaskan? Tanya si Gimin, seorang anak muda yang pendiam tetapi sangat lurus. Dendam apa lagi? Sahut Sir John. Dendamku kepada mata duitan itu. Hendak kau apakan dia? Tanya Sidul penuh kebenaran. Sir John tertawa terbahak-bahak. Ia menyuruh bujangnya menyediakan pakaian. Jangan tuan-tuan cemas, katanya dengan tersenyum. Banyak macamnya membalas dendam. Cih, bukan semacam saja. Aku hendak ke rumah orang tua itu. Dan nanti pura-pura bersedih hati dan tersenyum juga. Inginnya hendak menengok si tua itu nanti. Tan, sediakan sudah pakaianku.
kata Mr. John kepada bujangnya. Muka anak muda yang sakit itu jadi merah. Ia berdiri dengan bertongkat-tongkat dan masuk ke dalam kamar. Kuharap tuan-tuan sudi menunggu aku sebentar, katanya dengan tersenyum manis. Anak muda-muda itu berpandang-pandangan seorang dengan seorang. Wandang yang banyak kelakar itu pun termenung. Aku tak mengerti perangai Sir John ini, kata Sidul memperbaiki duduknya. Aku pun heran, ujar yang lain. Apa pula ditambaknya ke sana, ke rumah seterunya itu? Apa pula gunanya awak ikut-ikut bertanya-tanya hal setua yang pongoh itu? Kalau aku diperbuatnya selaku Sir John, kuharamkan memijak tangganya. Sir John ini ganjil benar. Tak sampai 10 menit antaranya Sir John sudah keluar. Pintu kamarnya dikuncinya baik-baik dan anak kunci itu dimasukkannya ke dalam saku celana. Sekarang aku sudah selesai, katanya sambil menekan tongkatnya. Marilah kawan-kawan, ikut aku ke rumah orang tua itu. Laksana ditarik oleh suatu kekuatan gaib, sekalian anak muda itu bangkit dan pergi keluar mengiringi Sir John. Sir John berjalan tidak amat leluasa, timpang tampaknya, kaki kanannya bagaikan diseretnya. Sungguh pun demikian hatinya dikeraskan juga, bagaimana sekalipun ia hendak memperbaiki lenggangnya dan menghilangkan cacatnya itu, sekali ini tak dapat. Langkahnya tetap tertahan-tahan. Timpang kakinya kentara jua dan sekali-kali ia tertegun kesakitan. Sepanjang jalan hanya hal sinonalah yang dipercakapkan oleh mereka itu. Tak seorang jua dapat menerka kemana perginya anak perawan itu. Lebih kurang setengah jam lamanya mereka berjalan itu, sampailah ke hadapan sebuah rumah yang berdinding papan beratap seng. Itulah rumah tukang ransum yang kemalangan itu. Sir John menyimpang ke rumah itu diiringi oleh kawan-kawannya. Di sana ada 2-3 orang duduk-duduk, gelak dan sendak gurau tak ada kedengaran. Nyata juga di sana orang bersusah hati. Tatkala Sir John telah sampai ke rumah tangga, ke muka tangga, tempat itu bertambah sunyi. Mata yang beberapa pasang itu bulat menentang Sir John sebagai dahulu jua, yaitu semasa ia masih bertunangan dengan si Nona. Demikian pula sekali ini. Anak muda yang tabah itu naik ke atas dengan tiada menaruh gentar, bagai memasuki rumahnya sendiri. Berani benar. Dari dalam keluar seorang perempuan, ramping perawakan badannya, rambutnya kusut masai, pakaiannya sangat lusuh amat. Sedang matanya balut bekas menangis. Perempuan itu ibu Sinona, istri tukang ransum itu. Oh, engkau rupanya itu John, ujar perempuan itu. Dalam pada itu ia menangis, bahu Sir John dipegangnya. Duduklah nak, katanya kepada sekalian pengiring Sir John itu. Saya mendengar kabar si Nona menghilang, seru Sir John dengan beriba hati. Itulah nak yang kami hiraukan sehari ini. Sejak tadi malam tadi, adikmu sudah tak tampak lagi, entah kemana perginya. Pukul berapa kira-kira ia pergi, Bu? Wallahu alam, ayahmu terbangun pagi-pagi benar dan turun ke tanah. Dilihatnya tangga tersandar di jendela adikmu itu, dan diperiksa kamar sudah kosong. Jadi kalau begitu ia turun dari jendela, ujar Sir John. Itu pun kami tak tahu, John. Pintu kamarnya pun terbuka dan kunci jendela itu kupak. Jadi kalau begitu dibukanya dengan kekerasan rupanya. Kepala Sir John mendenyut sendirinya, matanya terbeliak, nyata benar ia terperanjat. Alah, boleh jadi nak, jawab perempuan yang malang itu. Ia menangis terseduh-seduh, perkataan yang keluar dari mulutnya tak terang lagi. Dalam pada itu masuk pula ke pekarangan rumah itu serombongan manusia, di antaranya tukang ransum
loba itu. Ia memegang sehelai selendang yang sudah cabik-cabik dan belah-belah lagi penuh berbintik-bintik lumpur. Sir John berdiri sambil bertongkat, tangan orang itu dijabatnya. "Saya turut berduka cita," katanya perlahan-lahan. Sekalian perbuatan Sir John itu diterima oleh orang tua itu dengan baik. Nyata ia sudah kehilangan akal. Selendang yang di tangannya itu dicampakkannya kepada istrinya. "Inilah baru yang kami peroleh," katanya dengan sebala hatinya. Melihat selendang yang cabik-cabik itu, perempuan tua itu menjerit, "Aduh, anakku binasa, anakku binasa, di mana dia?" katanya beberapa kali. "Ini selendang yang dibelinya seminggu yang lalu. Allahu Akbar. Selendangnya habis koyak-koyak. Niscaya ia kena bencana." Ia menghempas-hempaskan dirinya. Sir John menghampiri orang tua itu. "Oh, sabarlah ibu dahulu. Jangan diperusuh pikiran. Ia belum tentu kena musibah, kena bencana. Melainkan akal kita perpanjang dan ikhtiar kita jalankan. Kita belum boleh putus harapan," kata Sir John kepada ibu itu. Entah karena bujuk rayu anak muda itu, entah karena sinar matanya yang menaruh kekuatan itu, perempuan itu ingat kembali akan dirinya, dan ia berucap berulang-ulang, matanya merah dan bertambah balut kasihan. 5 menit selang antaranya, tanpa pula peranakan Hindi datang bergegas-gegas, mukanya agak pucat dan pemandangannya suram saja. Demi melihat Sir John ada dalam rumah itu, keningnya dikerutkannya, mukanya masam. Sekali lagi Sir John meraba tongkatnya dan dengan terhuyung-huyung si Tairo disalaminya. Peristiwa Sir John yang timpang dan menyeret kaki itu membersihkan mendung yang bersarang di muka peranakan Hindi itu. Setelah keduanya berjabat tangan, Tairo tersenyum. "Sudah sampai kemanakah tuan tadi?" ujar Sir John dengan senyum manis. "Sudah jauh tuan, sudah jauh," jawab anak Hindi itu. "Sejak dari tadi pagi kami bertanya-tanya dan mencari-cari, tetapi seorang pun tak menampaknya. Sudah letih benar rasanya." "Tapi saya rasa kalau ia lari atau dilarikan orang, belum lagi jauh, karena waktu untuk lari tak berapa lama dipergunakan. Bukankah sejak subuh tadi sudah mulai mencarinya?" "Benar tuan, tetapi sudah rata kami mencari. Segala rumah hampir habis kami jalani. Sayang kami bukan dapat keterangan, tetapi menyusahkan pula tuan. Mereka itu pula yang mendatangkan pertanyaan. Saya malang tuan." Ia menggeleng-gelengkan kepalanya, amat susah hatinya kehilangan tunangan itu. Ia jadi bingung hingga sekalian pertanyaan Sir John itu dijawabnya dengan sejujur-jujurnya. Lupa ia bahwa Sir John itu sudah pernah juga mencintai tunangannya itu. Sekalian itu tak teringat lagi kepadanya. Kepalanya hanya memikirkan kekasihnya yang gaib itu, kekasih yang tak mengasihi. "Ya, sudah demikian kehendak alam," ujar Sir John. "Terkadang-kadang inilah kesenangan dan kegembiraan hati itu, ditukarnya dengan kedukaan dan percintaan. Segalanya dalam tangannya, kita tidak diberinya berkuasa barang sedikit. Sungguh jika diperturutkan hati, ya terlalu amat rasanya. Tetapi Tuhan, alam itu juga menyuruh kita sabar dan berpaham, menyuruh kita berikhtiar dan melarang kita putus asa. Hei, bukankah begitu, Wan?" seru Sir John kepada serang kapal yang sejak tadi berdiam diri saja. Rupanya si kelakar itu apabila dibawa benar-benar tak pula sanggup amat membuka mulutnya. "Ya, demikianlah sepatutnya," ujar serang itu. "Tak boleh kita putus asa. Saya teringat akan pesan guruku dahulu yang bunyinya, selagi engkau hidup jangan putus asa, dan jika putus asa jangan engkau hidup." Kemudian ia tertawa dan peranakan Hindu itu gelak bergumam. Perempuan yang kemalangan itu keluar pula, matanya masih berair. "Apakah ikhtiar kita, nak?"
katanya kepada Sir John. Lupa ia pada ketika itu bahasa Sir John itu bukan lagi tunangan anaknya, sedang bakal menantunya itu ada di sebelahnya. Sir John tersentak perbuatan orang tua itu menerbitkan satu perasaan kepadanya, yaitu suatu perasaan yang hanya dapat dimaklumi oleh Sir John sendiri. Matanya bersinar-sinar dan senyum bergelut di mulutnya. Kemudian perempuan tua itu ditentangnya. Ia mendehem kecil. Saat itu juga hati perempuan tua sudah diselaminya. Hal ini memang sulit. Baiklah, kita minta dahulu timbangan tuan ini, jawabnya sambil memandang kepada si Tairo, tunangan si Nona. Perempuan tua itu terbangun, di mukanya terbayang kesal hatinya karena sudah menghadapkan pertanyaan itu kepada Sir John, orang muda yang sudah diusir oleh suaminya dahulu. Padahal anak Hindi itu duduk di sampingnya. Si Tairo lalu ditatapnya dengan matanya yang balut itu. Napasnya tertahan-tahan dalam kalbunya berperang, bimbang dan cemas. Sangat ingin ia mendengar ikhtiar bakal menantunya itu. Tetapi peranakan Hindi itu hanya berdiam diri saja. Ia tepekur senantiasa hingga mata perempuan itu bertambah kuyu. Dan akhirnya terbacalah tulisan yang tersurat di dahi perempuan itu. Dari bakal menantunya tiada ada harapannya beroleh ikhtiar dan pertolongan. Sayang sekali. Akhirnya terbukalah mulut si Tairo. Saya pun tak dapat jalan, katanya dengan gundah hatinya. Sudah puas bertanya-tanya, telah payah mencari-cari, tetapi kabarnya pun tak dapat. Saya rasa lebih baik kita minta pertolongan polisi. Peranakan Hindi yang banyak duit itu termenung pula kesal benar romanya karena kehilangan tunangan itu. Pada pendapat saya, jangan dulu dikabarkan kepada polisi, ujar Sir John. Karena berurusan dengan polisi itu banyak susahnya. Tak boleh tidak kabar ini makin pecah kemana-mana. Jadi memberi aib kita semua dan memberi malu Tuan jua. Dan melemahkan tenaga kita. Padahal polisi itu belum tentu mau bekerja dengan sungguh-sungguh hati untuk keperluan kita. Sebuah lagi, jika betul si Nona sengaja lari dan diketahuinya dia diintip-intip, niscaya dicarinya gelanggang yang lapang dan mungkin juga ia pergi meninggalkan negeri itu. Walhasil, jika demikian akan sia-sia jerih payah itu. Sir John mengerutkan dahinya. Anak Hindi itu dicemoohkannya, macam disengaja mendoifkan anak muda yang banyak ringgit itu. Aku pun sesuai dengan pendapatmu, John, ujar tukang rangsum itu. Hal ini seboleh-boleh jangan dahulu kita ramai-ramaikan. Banyak halangannya. Jadi bagaimana kita buat? Seru perempuan yang hampir hilang sabarnya itu. Hendak jangan dilambat-lambatkan. Wahai, kemanakah anakku itu? Ia berurai air mata pula. Hei, jangan ibu berusak hati juga, kata Sir John memperbaiki hati perempuan itu. Ikhtiar kita jalankan, ibu perbanyaklah sabar. Kalau begini sebentar-sebentar ibu menangis, niscaya kami pun bingung, tak tahu jalan yang akan dihempas, tak tahu jalan yang akan ditempuh. Sabarlah ibu, coba pandang tuan ini, sudah pucat benar, jangan-jangan ia nanti sakit pula, karena sangat memikirkan si Nona dan memikirkan ibu. Nah, saya rasa lebih baik tuan pulang ke rumah dahulu, ujarnya kepada peranakan Hindi itu. Tuan, lelah amat, ambillah istirahat sebentar. Sebentar itu, biar kami mencari jalan bersama-sama dengan Bapak dan saudara-saudara yang ada ini. Nanti tuan kami berikan kabar lagi. Peranakan Hindi yang dapat mengeluarkan uang tetapi tak pandai bertenggang akal itu mengangguk. Ia turun dengan sebal hatinya. Setelah si Tairo berangkat berjalan itu, Sir John masuk ke dalam. Kini ia berhadapan dengan kedua orang tua yang kecemasan itu. Ibu, ujar Sir John,
mulai mengeluarkan buah pikirnya. Barangkali ibu dan bapak merasa hati melihat saya campur tangan dalam perkara ini. Tetapi apa boleh buat, saya wajib campur tangan menolong mengurus hal ini. Biarpun ibu dan bapak sudah tak mau mengaku saya anak lagi, itu takkan saya hiraukan. Kalau ibu dan bapak hendak marah juga, marahilah saya. Dan dahulu pun ibu dan bapak ini sudah saya pandang sebagai laku ibu kandung saya sendiri. Dan si Nona pun sudah sebagai saudara sendiri. Jadi berdosalah saya dan malu akan diri saya sendiri kalau saya menghindarkan diri dalam hal yang serupa ini. Tidak ibu. Biar bagaimana sekalipun benci ibu kepada saya, namun saya hendak menolong ibu jua. Bersambung. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.